Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati, di channel Jumiati dan Topik. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi masih di aplikasi Quizizz, bagaimana cara mudah membuat ragam soal interaktif atau pemikiran tingkat tinggi, ya, high order thinking skill. Bagaimana cara mudah membuat tipe soal tersebut bisa disaksikan pada tutorial berikut ini. Kita langsung ke aplikasi browsernya. Di sini kita bisa mengetikkan Quizizz seperti ini, ya. Kita bisa ketikkan Quizizz ya, untuk login. Jadi nanti kita bisa mengetikkan Quizizz seperti ini, Z-nya 2, dan kita enter. Kita pilih yang ini. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang sudah pernah mendaftar atau login, tinggal langsung masuk ya di berandanya. Kalau yang belum, maka nanti bisa diklik sign up dulu atau mendaftar ya dengan akun belajar.id-nya, sehingga bisa menggunakan fitur untuk membuat interaktif atau pemikiran tingkat tinggi ya. Kita klik buat. Selanjutnya kita akan membuat penilaian ya. Di sini kita bisa klik penilaiannya. Kita akan membuat dari awal karena kita akan menggunakan jenis pertanyaan yang ada. Nah, di sini untuk tutorial kali ini saya akan fokus ke tipe soal yang interaktif atau pemikiran tingkat tinggi ya, dari menjodohkan hingga gambar berlabel. Kita praktekkan dulu dari menjodohkan ya. Jadi menjodohkan seperti itu ya. Jadi nanti bentuknya seperti gambar berikut tadi ya, di samping ini. Jadi kita klik seperti ini. Nah, kita tinggal menginstruksikan. Misalkan kalimatnya sudah seperti ini, tinggal kita ketikkan perintahnya di sini apa ya. Misalkan saya akan mengetikkan persamaan matematika, yaitu 2 berpangkat 3 ya, 2 berpangkat. Kalau pangkatnya bisa kita klik yang di bagian ini ya, untuk mengetik pangkatnya tadi kita ketikkan 3, kita masukkan jawabannya di sini, lurusnya ya, di bawahnya ini adalah jawabannya. Saya ketikkan adalah 8. Di sini kalau kita ingin mencoba hasilkan dengan AI juga ada ya di sini. Bisa kita coba di sini untuk setelah kita mengetik pertama tadi, maka di sini ada hasilkan dengan AI. Coba kita bisa lihat hasilnya. Kalau kita memilih. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi bisa kita gunakan seperti ini juga tidak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Ini contoh. Jadi menjodohkan maka berarti kita mengetikkan soal di bagian atasnya, bahwa di bawahnya adalah lurus, ini adalah jawabannya. Ya. Nanti di tampilan siswa akan teracak ya. Baik, kita kasih poin, misalkan poinnya 10 gitu ya. Nah, waktunya misalkan cukup 1,5 menit, kalau dirasa kurang bisa diatur di sini. Kita save question. Pertanyaan berikutnya, kita ke tipe berikutnya, kita pilih yang seret dan lepas, drag and drop, seperti itu contohnya digambarkan ya di sebelah ini. Jadi kita klik seret dan lepas. Di sini kita bisa mengetikkan dulu gitu ya pertanyaannya. Kemudian di bagian kosong ini adalah untuk jawabannya ya. Jadi misalkan kita masih pakai equation, di sini saya ketikkan 2 berpangkat, untuk pangkatnya pilih ini pangkat X ini, 2 pangkat negatif 3 ya. Nah, jawabannya kita pilih di sini di bagian kosong ini. Misalkan nilai 2 pangkat negatif 3 adalah, maka kita akan mengetikkan jawaban dalam bentuk
equation, bisa diklik di bagian yang ada fungsi X ini, F(x) ini. Seketika kita akan mengetikkan pecahan, pilih yang ini, bentuknya seperti ini. Maka kita menjawab 1/8. Kita masukkan dan kita ketikkan lagi. Kita tambahkan lagi dalam bentuk persamaan. Misalkan -2 pangkatnya berarti kita klik pilih ini ya untuk pangkat 3. Kita masukkan adalah, tinggal kita jawab ya. Misalkan jawabannya di bagian kosong ini, jawabannya adalah -8 ya. Kita ketikkan saja, atau kita menggunakan simbol matematika juga bisa, adalah -8. Masukkan. Nah ya, jadi ini kunci-kuncinya ya. Ini adalah 1/8 dan -8. Kalau kita ingin menambahkan opsi yang salah, bisa kita ketikkan di sini, tambahkan opsi yang salah, misalkan 8. Kalau kita ingin menambahkan lagi, tinggal kita klik di bagian tambahkan lagi. Misalkan jawabannya adalah -1/8. 1/8. Oke. Nah, kita kasih poin, misalkan poinnya 10, waktunya sama. Kita save question. Itu adalah jenis syarat dan lepas ya. Jadi drag and drop. Kita tambahkan lagi untuk tipe yang berikutnya, misalkan penanda. Nah, penanda ini kita harus mencari gambarnya ya. Misalnya kita akan mencari gambarnya dari Google ya, dari internet. Kita tinggal cari gambar. Misalkan kita cari gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan salah satu gambar. Kita coba gambar ini misalkan ya, mudah-mudahan bisa gunakan gambar. Nah, misalkan di sini adalah kita bisa pilih jenis hotspotnya, apakah titik atau persegi panjang ya, atau poligon. Nah, di sini misalnya kita pilih yang titik ya. Kemudian kita tinggal menentukan pertanyaannya. Di sini ada yang sudah dihasilkan dari AI ya. Tentukan titik potong dengan sumbu X misalkan ya. Berarti kan jawabannya ini ya, di sini ya. Ini bisa kita klik di sini karena ini jawaban yang benar. Bisa kita klik benar. Kita lagi tentukan sini lagi adalah titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, ini kita klik di sini atau baru kita klik lagi di sini. Misalkan ini untuk pengecohnya ya. Ini salah, tidak usah kita pilih. Kita klik lagi titik di sini. Nah, tidak usah dipilih. Seperti ini, bisa kita ubah poinnya. Nah, ini adalah jenis soal penanda ya. Jadi siswa nanti akan memilih menanda sesuai dengan yang diminta. Kita save question. Itu jenis yang penanda. Selanjutnya kita tambahkan soal lagi. Untuk tipe yang berikutnya adalah mengkategorikan. Nah, seperti itu gambarnya ya. Jadi kita akan mengkategorikan. Nah, misalkan kita buat kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi kita ketik dulu nama kategorinya, kemudian di sini jawabannya apa ya.
Misalkan saya ketikkan di sini sudut di kuadran 2, misalkan ya. Sudut di kuadran 2, tambahkan opsi itu adalah 120 derajat ya. Kemudian tambahkan lagi, kita ketik sini 150 derajat misalkan ya. Ya, tambahkan lagi kategorinya, misalkan sudut di kuadran 3 tuh 23 ya. Dan 3 misalkan 210 derajat. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan 225 derajat. Kita tambahkan lagi satu lagi ya, sudut di kuadran 4 misalkan ya. Kan opsi jawabannya misalkan di kuadran 4 itu 300 derajat. Kemudian kita tambahkan lagi 330 derajat. Ya, sudah ya, ini cukup sampai 3 ini saja. Kalau sudah, bisa diatur poinnya. Kemudian waktunya. Ini tinggal kita save question. Ini adalah mengkategorikan ya. Jadi kita mengelompokkan nantinya sesuai dengan kategori yang diminta ya. Kita tambahkan soal lagi untuk kategori berikutnya, susun ulang ya. Susun ulang ini seperti kita membuat kalimat gitu ya. Jadi kalau di dalam matematika ini bisa urutan menaik atau urutan menurun. Misalkan susun ulang berikut ini. Ini berarti urutan menaik ya, berarti dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau dari kecil ke tertinggi gitu ya. Kalau dalam kalimat mungkin bisa misalkan saya pergi ke sekolah naik mobil gitu ya, itu kalimat. Kita dalam bentuk matematika kita susun di sini, misalkan di sini negatif 3 berarti negatif 2 misalkan ya, 0 1 2. Nah, mudahnya seperti itulah. Jadi yang kita tulis di sini adalah susunan yang benarnya ya. Nah, susunan yang kalimat yang benarnya. Nanti di tampilan siswa ini akan teracak ya. Nah, kita kasih poin lagi. Misalkan kita save questionnya. Itu adalah untuk soal tipe susun ulang ya. Selanjutnya kita tambahkan untuk drop down. Nah, drop down ini hampir mirip seperti bentuk tadi ya, bentuk drag and drop, cuma ini dia bentuknya ini ke bawah ya. Nilai, misalkan nilai kita pakai pangkat, misalkan nilai 3 berpangkat negatif 2 ya. Nah, dengan ini yang kosong kita jawabannya ya. Ini soalnya, maka ini jawabannya. Jawabannya adalah 1/9 ya. Jadi 1/9 kita masukkan. Nah, kalau kita ingin menambah lagi bisa ya, lagi kita tambahkan di sini. Kalau misalkan 1 ini saja baru cukup, kita tinggal tambahkan jawaban yang salahnya, misalkan negatif 9 ya. Kita masukkan lagi, misalkan jawaban salahnya negatif
1/9. Nah, di kita akan lihat model jawabannya ya untuk drop down ini. Jadi dia berkumpul di satu di sini ya. Nanti tinggal kita drop, kemudian kita klik drop, kemudian kita down kan mana jawabannya yang benarnya. Kita save question. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk tipe soal yang gambar berlabel. Nah, untuk gambar berlabel ini kita juga memerlukan gambar ya. Memerlukan gambar. Misalkan kita cari gambar seperti tadi, misalkan gambar grafik fungsi kuadrat ya, misalkan seperti itulah, kita pakai gambar grafik fungsi kuadrat. Misalkan gambar yang ini tadi ya, kita gunakan gambar. Misalkan tentukan titik dengan label yang sesuai ya. Nah, misalkan kita akan menentukan titik di sini. Nah, ini kita kasih label titik di sini adalah, kita tulis ya, kita klik di sini, labelnya adalah titik puncak. Nah, kemudian kita tentukan lagi misalkan titik di sini. Titik di sini kita kasih nama, labelnya adalah itu, ada kita tulis ya, kita klik yang gambar pensil ini, titik potong dengan sumbu Y misalkan ya. Baru kita tentukan lagi yang di sini, misalkan titik di sini. Nah, nih titik ini adalah, ini bisa digeser ininya ya. Nah, titiknya di sini, kita tambahkan labelnya, itu adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, mungkin kalau sudah cukup labelnya, ini bisa dihapus ya. Sudah ada 3 titik puncak, titik potong dengan sumbu X, dengan titik potong dengan sumbu Y. Oke, sudah, kita kasih poinnya, kemudian kita save question. Jadi kita sudah semua ya, kita klik sini, sudah selesai semua ya. Seperti itu untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.